soal nomor 2, di sini mungkin logikanya lebih sederhana karena akan membuat array of class. Ya, array of class pelajaran yang agak lebih lama dibandingkan yang Q. Di sini nanti akan ada sebuah kelas dinamakan BVF Legend, ini untuk mainnya. Kemudian nanti ada player atau sebuah objek dinamakan player. Kemudian di sini ada namanya, nation, total turnamen, dan juga berapa poin yang sudah didapatkan. Nah, kemudian sebuah tantangannya adalah di mana masing-masing fungsi untuk tambah, order, dan juga search itu harus dibungkus ke dalam fungsi di dalam Java. Jadi tidak semuanya ditaruh di dalam main class. Oke. Nah, sekarang kita akan coba bentuk sebuah kelas baru namanya player.java. Oke, jadi di sini tempat kita menaruh apa-apa saja yang menjadi atribut sebuah player. Ada numbernya, kemudian ada name, nation, kemudian ada total point. Nah, sekarang kita akan bikin untuk inisialisasinya. Ini sebagai nilai default, misalnya kalau belum diisi, numbernya itu akan nilainya 0, kemudian name-nya akan bernilai 0, dan seterusnya. Nah, setelah kita bikin untuk inisialisasinya, sekarang kita bikin untuk konstruktornya. Oke. Nah, di dalam konstruktor ini yang kemarin kita sudah pelajari yang ada this-nya. Jadi this number itu mengacu kepada si number ini, number di dalam player, itu nanti akan di-bypass sebagai input number. Input number ini adalah yang ketika konstruktornya dipanggil, si input number. Jadi nanti ketika di main, ketika kita bentuk sebuah objek, kemudian kita panggil player, kemudian nanti kita isikan beberapa nilai di dalam kurung ini. Nanti nilai di dalam kurung ini yang akan di-bypass ke dalam sebuah objek player.
Oke, konstruktornya sudah jadi, atributnya juga sudah jadi, inisialisasinya juga sudah jadi. Nanti kita tinggal save saja si kelas player ini. Nah, sekarang kita akan membentuk sebuah kelas si BWF Legend. Karena di sini kita menggunakan array of class, maka kita nanti harus mendefinisikan dulu array-nya berapa banyak, kemudian tipenya bukan lagi integer, tetapi tipenya adalah player. Oke, BWF Legend. Oke, kemudian kita bikin main-nya. Kalau mau cek dulu, gitu. Biar kita hello sunshine. Oke, sudah bisa. Sekarang kita akan butuh scanner. Nah, kemudian di sini kita harus mendefinisikan bagaimana si array of kelasnya itu diinisialisasi. Karena kita akan membuat array of player, maka kita bikin player, kemudian kurung siku, kemudian nama array-nya apa, dan di sini kita harus mendefinisikan playernya, maksimum array-nya misalkan 1000. Oke, gitu ya. Nah, kemudian karena di sini array-nya 1000, tapi kan kita mungkin nanti tidak akan masukin 1000 pemain bulu tangkis. Ya, misalnya kita hanya memasukkan 3 pemain atau 4 pemain. Nah, kemudian ketika kita menggunakan length, maka tetap yang diukur adalah si panjang array yang sudah didefinisikan. Panjangnya 1000. Sehingga kita butuh variabel bantuan untuk mengetahui kira-kira ada berapa banyak array yang sudah terisi. Kita akan menggunakan public variable ya, atau global variable untuk menyimpan si array size-nya. Ya, length-nya misalnya totalnya jumlahnya bisa 1000, tetapi kita isi cuma 5, maka nanti array size-nya akan mengikuti. Oke, array size-nya kita pakai sebagai variable bantuan. Kemudian di sini ada BWF Legend, di sini untuk menyimpan si fungsi ini, fungsi si BWF Legend. Nanti karena di sini ada main, kemudian ada beberapa fungsi, karena kita akan bikin add, sort, dan juga search-nya secara modular, maka kita butuh mendefinisikan si BWF, kelas BWF Legend. Oke, kemudian sama dengan new BWF Legend. Oke, jadi ini untuk di main kelasnya. Nah, sebelum kita membuat main kelasnya, karena main kelasnya akan lebih sederhana lagi, karena semuanya secara modular dibentuk di luar main class, kita akan coba satu-satu. Yang pertama kita akan membentuk sebuah fungsi untuk menambahkan player. Oke, inputannya adalah sebuah array of class yang nanti juga akan dikembalikan. Nah, karena di dalam add player ini kita juga butuh scanner, maka kita bisa definisikan ulang. Oke, scanner.
Ya, di awal kita diminta untuk kira-kira mau berapa player yang akan dibentuk. Kita akan membentuk sebuah perulangan untuk atau sebanyak dari input total player yang didefinisikan oleh user sebelumnya. Nah, karena array mulai dari 0, kemudian kita butuh input untuk player pertama, kedua, dan ketiga, bukan player ke 0, maka kita plus 1 untuk di bagian number, karena bagian number ini nanti juga akan disimpan. Oke, sisanya ini hanya kosmetik saja. Input players profile, kemudian ditambah number. Jadi nanti akan dimulai dari number yang pertama. Ini batas selanjutnya kita copy saja. Kita juga copy saja untuk input players name. Players name, kemudian ada nation, kemudian ada total tournament, kemudian ada total point. Kemudian disesuaikan kita butuh apa. Karena di sini nama, kita maka butuh string name, kemudian akan diisikan sebagai scan.next. Ini juga sama untuk yang nation. Tapi berbeda untuk ini. Next in. Oke, kita copy saja lagi. Point. Oke. Ya, karena kita pakai Visual Studio, maka ini yang warning ini diabaikan dulu karena memang belum dipanggil. Nah, karena sudah, kemudian kita panggil ARR player-nya yang ke i, karena ini masih di dalam perulangan for, kemudian kita akan panggil konstruktornya. Ya, tadi inputannya ada number itu mengacu kemana, number itu mengacu ke sini, kemudian nanti ada name, nation, tournament, dan juga point. Nah, jangan lupa karena kita punya si global variable namanya ARR size, maka kita butuh si array size itu untuk juga ikut bertambah ketika perulangan ini itu juga bertambah.
Oke, kemudian kita akan lanjutkan ke tahap selanjutnya. Ada kalanya si penggunaan global variable mungkin tidak bisa karena ada beberapa fungsi yang tidak bisa memanggil si global variable, sehingga kita butuh untuk mendefinisikan suatu fungsi tambahan untuk mendapatkan jumlah size dari sebuah array. ARR player sebenarnya fungsi ini hanya untuk tambahan bagaimana kita bisa menggali semua nilai di dalam sebuah array ya. Ups, ketinggalan tanda kurungnya. Oke. Oke, jadi fungsi get size ini dipakai untuk mengetahui berapa banyak array yang sudah terisi dari 1000 array yang tadi sudah didefinisikan di bagian mainnya. Dan jangan lupa karena ini tipenya integer, maka kita harus mereturnkan sebuah value. Yang kita return adalah sebuah size-nya. Oke, kemudian karena kita akan mencoba fungsi print-nya dulu untuk get size, kemudian untuk printing-nya, maka nanti kita akan coba memasukkannya secara instan dibandingkan kita harus menginput secara berulang kali. Mungkin nanti ketika fungsinya sudah jalan, kita baru bisa memanggil si fungsi untuk add player. Nah, di sini kita tambahkan lagi fungsi add player secara instan. Kenapa namanya instan? Karena kita tidak perlu menginput satu persatu. Oke, kita akan copy. Array 1, 2, 3. Oke, jadi ada 4 data yang akan kita coba dulu. Budi, Cindy, Alpha, Oke, untuk total turnamennya mungkin kita bisa samakan saja. Nah, kemudian fungsi untuk mencetak array.
sini kita butuh tahu kira-kira array-nya itu besarnya berapa, sehingga karena ini ada bypass antar fungsi, maka kita butuh fungsi si getSize untuk sebuah array. Nah, kemudian kita akan formatting sedikit. Karena ini nanti kita akan print untuk nama, nation, kemudian ada turnamen dan juga total poinnya, maka 2 di depan adalah string, kemudian diikuti dengan integer. Name, nation, total turnamen, dan juga total point. Nah, kemudian kita tinggal melakukan perulangan for saja. Dimulai dari indeks ke 0, kemudian maksimalnya adalah size dari sebuah array-nya atau si n dengan memanggil fungsi getSize. Kemudian i++. Nah, kemudian di sini ada formatting lagi. Persen in 20s. Kita copy saja deh dari sini. Kemudian yang di print adalah name, nation, total turnamen, dan juga total poinnya. Oke, karena ini mirip-mirip, kita copy saja. Oke, memang kelihatannya agak sangat rumit di bagian fungsi-fungsi ini, tetapi ini akan sangat memudahkan untuk di bagian main class-nya. Jadi, kita akan bikin main class-nya sesederhana mungkin. Oke, di dalam main class, jadi kita butuh ada dual dan juga switch case. Pertama, kita butuh bantuan sebuah variable choice, ini nanti untuk switch-nya. Oke, kemudian do di sini itu ketika nanti inputnya tidak sama dengan atau choice-nya tidak sama dengan 5. Ya, jadi kalau 5 itu pasti sudah keluar. Nah, kemudian yang dilakukan di dalam do di sini adalah untuk melakukan printing menu-menu yang ada.
Oke, input player profile. Karena mirip kita akan copy. Karena ada 5 baris yang sama. Oke, jadi ada 5 pilihan untuk input, short, dan juga search. Kemudian yang terakhir adalah exit. Nah, kemudian setelah menu ini muncul, di bawahnya baru ada sebuah inputan dari user berupa integer. Kemudian inputan dari user ini baru di switch choice. Oke. Nah, di sini itu juga ada 5 case dan juga 1 case default. Dan jangan lupa setiap pilihan harus ada breaknya. Oke, di case yang pertama kita akan panggil add player yang instan dulu. Ya, add player yang instan, kemudian kita akan panggil perintah printing. Sehingga ketika proses awal kita tidak perlu menginputkan semua nama pemain yang ada. Nah, karena kita akan melakukan bypass sebuah array of class antar main class dan juga beberapa fungsinya, kita harus menggunakan objek yang sudah kita deklarasikan sebelumnya, BWF Legend dan kelas BWF Legend ini yang akan dipanggil di setiap fungsinya. BWF, kemudian add player yang instan dulu, nanti setelah semua fungsinya jadi, kita baru ke yang add player dengan inputan user. Oke, jadi case satunya hanya ini saja. Ya, karena kita hanya perlu untuk nambah playernya dan juga print player. Jadi main class-nya dibuat sesederhana mungkin. Oke, kalau sudah kita akan coba run. Input year selection, kita input yang pertama dulu. Oke, ada error. Oke, karena tadi ada sedikit kesalahan bahwa errornya adalah, saya lupa typo, kurang ada huruf S di sini. Ya, ada huruf S di sini sehingga error atau nggak bisa dibaca si output yang akan di
keluarkan. Nah, sekarang kita akan coba running untuk yang add player secara instan. Dan di sini sudah ada Budi, Cindy, Alpha, dan juga Doremi. Gitu ya. Jadi sudah bisa masuk array of class-nya. Nah, sekarang kita akan bikin dua fungsi yang lain, yaitu fungsi sorting. Untuk fungsi sortingnya, kita akan menggunakan bubble sort saja yang sederhana. Secara ascending dulu. Dan untuk mengulang berapa kali, kita juga perlu panggil si get size-nya sekali lagi. Bubble sort menggunakan dua perulangan for yang digunakan secara nested. Kemudian, karena kita akan sorting berdasarkan namanya, karena nama itu dalam bentuk string, maka kita harus menggunakan fungsi yang dinamakan compare to. Yang kita akan bandingkan adalah namanya. Kemudian menggunakan fungsi compare to. Dari 0. Oke. Kemudian untuk swappingnya juga sama. Oke, karena ini secara ascending, maka ketika namanya lebih besar atau objeknya lebih besar, maka akan di swapping. Yang kiri lebih besar dibandingkan yang kanan, maka akan di swapping. Ya, jadi swappingnya bukan hanya namanya saja, tetapi swappingnya adalah sebuah objek playernya. Sehingga kita memerlukan atau perlu mendefinisikan dulu variabel player di dalam temp. Oke. Kemudian diisi dengan arr player i, kemudian arr player i, ini ada typo, digantikan dengan arr player j, kemudian arr player j-nya baru digantikan oleh temp. Oke. Jadi ini saja untuk sorting secara ascending. Nah, sekarang kita akan panggil di dalam case yang nomor 2. Sort ascending. Kemudian kita akan panggil juga untuk printingnya, sehingga kita tahu apakah playernya sudah berhasil disorting atau belum. Oke, kita input dulu. Oke, sudah ada Budi, Cindy, Alpha, Doremi. Kemudian kita pilihan yang nomor 2.
Oke, tadi ada kesalahan typo bahwa di sini I-nya harus dibandingkan dengan J, bukan I dengan I. Kalau dibandingkan dengan dirinya sendiri ya tidak bakalan bisa dibandingkan. Sekarang kita akan coba run. Oke, sekarang sudah bisa disorting Alfa, Budi, Cindy, dan juga Doremi. Oke, itu untuk secara ascending. Nah, untuk yang secara descending sebenarnya sama persis. Kita hanya tinggal membalik tanda panah di sini, kemudian nama fungsinya juga kita ubah menjadi sort descending. Kalau sudah, kita akan panggil lagi di sini. Oke. Kemudian kita run. Oke, di yang awal Budi, Cindy, Alfa, Doremi secara ascending dari A sampai D, kemudian secara descending dari D sampai A. Oke, itu untuk fungsi sorting ya. Nah, kemudian kita akan buat fungsi untuk search playernya. Karena di dalam search kita membutuhkan sebuah inputan dari user. Kita menggunakan scan next karena bentuknya adalah string. Oke, setelah inputan dari user, kemudian kita akan melakukan searching. Searchingnya juga ada dua jenis, ada secara binary dan juga secara sequential. Nah, kita akan panggil yang secara sequential saja, karena yang paling mudah. Jadi dia bakal ngecek satu demi satu. Dan karena kita mau ngecek satu demi satu, kita juga harus menentukan pencarinya sampai size-nya berapa. Jadi tidak perlu sampai array dari 0 sampai ke 999 dicari semua. Jadi kita hanya butuh size-nya saja. Kemudian di sini ada boolean found untuk menentukan apakah nanti itemnya ketemu apa enggak. Ya, sebagai variable bantuan saja. Nah, karena untuk membandingkan string, kita tidak bisa menggunakan sama dengan, maka kita harus menggunakan equal ignore case. Ya, jadi kalau itemnya ketemu, kita akan melakukan printing. Printingnya kita bisa ambil dari yang atas tadi aja, kita copy ya, yang dari print ini. Oke, kita
paste di sini. Ini kan baru judulnya, kemudian isinya ada di bagian sini. Ini hanya untuk enter, kemudian ketika sudah ketemu ignore case-nya sama equals ignore case-nya, jadi mau huruf besar, huruf kecil, asal hurufnya sama tata letaknya, maka kita akan ubah flag-nya menjadi true. Kemudian jangan lupa di break. Kemudian dia pasti sudah menjalani baris code yang ini untuk for-nya. Nah, tetapi ketika font-nya yang ini terskip atau value-nya tidak ketemu, maka found di sini tetap false. Ya, sehingga kalau if found-nya sama dengan false, maka sesuai dengan modul kita akan tuliskan data not found. Kalau sudah, kita tinggal panggil lagi di bagian main class-nya. Search player. Jadi tinggal panggil search player saja. Kemudian kita bakal play. Sebelum dicari, kita harus masukkan dulu ya. Jadi ini adalah Budi, Cindy, Alpha, Doremi. Kemudian kita akan search player-nya. Misalnya kita akan cari alpha. Oke, jadi alpha-nya nanti akan di print. Nah, tetapi kita misalnya cari nama yang lain, maka tidak akan ketemu atau data not found. Jadi itu fungsi untuk search player-nya. Oke, kemudian karena untuk tadi input instan, ya input instan, kemudian kita akan coba untuk input sesuai dengan yang ada di modul. Jadi kita udah nggak add player instan, tapi add player yang biasa. Sehingga yang add player instan kita akan anulir dulu. Oke, kemudian kita akan play. Input total bayarnya 3 saja. Untuk yang pertama misalnya ASD. Kemudian yang kedua BSD atau CSD dulu deh. Baru nanti kita akan urutkan. Oke, jadi di sini ada ASD, CSD, dan juga BSD. Kalau diurutkan secara ascending, jadi A, B, C, kemudian secara descending, C, B, A, kemudian kita search player-nya, BSD, kemudian nanti akan di print si BSD-nya. Tapi kalau kita search player yang lain lagi, misalnya DSD, datanya not found. Kemudian kalau 5 kita akan exit atau programnya sudah selesai. Jadi itulah tadi jawaban untuk soal yang nomor 2.